Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat, sahabat-sahabat AK, tolong disimak sampai habis agar tidak gagal paham. Sebab kalau kita membahas masalah Subang ini, sebenarnya ada rangkaian-rangkaian gitu. Tidak bisa kita langsung mencaplok di tengah si ini benar si itu salah, jangan gitu. Karena kita tidak mencari pembenaran di sini. Kita mencari kejanggalan-kejanggalan mereka dari rangkaian-rangkaian itu semua. Tidak bisa kita hanya mengambil satu aja karena kita suka sama ini, wah ini benar. Tapi rangkaiannya tidak ada gitu. Ini kan sangat sangat luar biasa begitu sahabat. Oleh sebab itu mari kita mendengar dulu potongan video dari keterangan saudara Danu. Sebab nanti ini ada sangkut pautnya dengan Pak RT, Pak Yosep, Pak Mulyana dan Yoris. Oleh sebab itu mari kita dengarkan dulu potongan video ini. Yang pas ke rumah itu pakai jaket, bilangnya gitu, posisinya ke arah kulon, posisinya ke arah kulon itu posisinya. Terus Danu pas mau bilang gitu, posisinya udah kabur gitu, udah cepat gitu ya. Terus setelah Danu nyusul waktu itu, tapi Danu ada di rumah TKP sama ayah Pak Yosep gitu. Udah ada berapa warga gitu waktu itu. Sempat ada yang nyender gitu di mobil Alphard lah, pas Danu posisi parkir itu kan di teras, langsung Danu sempat masuk waktu itu. Sahabat-sahabat AK, kita telah mendengar tadi sepenggal keterangan Danu dari HS, sahabat-sahabat AK. Begitu juga kemarin dari Yuhendra AK sudah ini, dan bisa dari yang lain-lain lah cari. Substansinya adalah di sana Danu mengatakan seakan-akan pandangan analisa AK bahwa di saat Pak Yosep datang ke rumahnya, lalu Pak Yosep pergi dari rumahnya, lalu Danu mengikutinya, lalu Pak Yosep bertemu Danu di TKP. Kan ini sahabat-sahabat AK, ini kita harus cross check analisa, sebab nanti kalau tidak di cross check dan analisa dengan keterangan saksi lain, nanti kita akan membahas yang akan datang itu akan rancu gitu. Menganalisa kasus ini sahabat-sahabat AK, kan begitu, ini intinya. Karena ini kita bicara tanggal 18, kita bayangkan masalahnya. Intinya Danu datang ke TKP, sahabat-sahabat AK, setelah Pak Yosep berangkat, dia datang ke TKP, dia bertemu dengan Pak Yosep. Kan begitu sahabat-sahabat AK. Lalu dia bilang udah ada orang, terus bahkan dia masuk, kan gitu, ada di keterangan video lain. Bahkan dia mengatakan di HS ini motornya diparkirkan di depan teras. Apa maknanya sahabat-sahabat? Maknanya berarti belum ada polisi, tetapi sudah ada orang di sana. Kan begitu. Benarkah itu? Gitu kan? Kita tidak bisa mengatakan benar atau salah. Kita akan cross check dulu keterangan dari Pak RT. Sebab Pak RT dilaporkan oleh Ujang, nggak lama kemudian datang ke TKP, Pak RT juga melihat ada orang, kan begitu di sana. Apakah Pak RT melihat Pak Yosep? Kan begitu. Jadi nggak usah melihat Danu, melihat Pak Yosep, karena sebab kata Pak Yosep, kata Danu bersama Pak Yosep. Kan begitu inti permainan. Kalau ada Pak Yosep berarti ada Danu. Mari kita lihat keterangan Pak RT. Ya langsung lari ke saya. Nah, lalu saya juga lari ke sini. Ternyata di sini sudah tidak ada siapa-siapa. Pak Yosep juga sudah tidak ada, nggak tahu kemana perginya. Nah, saya cek ke belakang, memang banyak darah di belakang. Lalu saya ngampiri anak-anak yang di depan ke sini, suruh bantuin steril tempat. Tapi setelah anak-anak tengek-tengek ke dalam mobil, ternyata di mobil Alfa hitam yang sudah terbuka kacanya itu ada kelihatan kaki sebelah, nggak tahu kaki siapa, nggak tahu gitu. Setelah itu saya langsung lapor ke Kapolsek. Ternyata di Kapolsek udah duluan Pak Yosep yang lapor. Lalu sama-sama ke sini. Setelah di sini saya belum sempat nanya apa-apa sama Pak Yosep. Pak Yosepnya langsung stop, diamankan di sekolah, lokasi langsung disteril oleh kepolisian. Itu aja Pak yang saya tahu. Sahabat-sahabat AK, kita telah mendengarkan keterangan Pak RT begitu. Pak RT datang ke TKP
memang ada orang lain, yaitu anak-anak lah, orang lain di sana untuk mensterilkan nanti, kan begitu sahabat-sahabat AK. Tetapi tidak menemukan Pak Yosep, kan begitu. Berarti nggak perlu kita bahas Danu begitu lagi, karena kan Pak Yosepnya nggak ada, Danunya kemana? Ini pertanyaannya. Jadi Danu ini benar, dia mengatakan ada orang lain di sana, gitu, nyender-nyender begitu gini. Jadi benar, cuma Danunya di mana ini, gitu. Pertanyaannya seperti itu. Kalau Pak Yosep, di mana Pak Yosep? Inilah yang mau kita analisa. Oleh sebab itu Danu kita istilahnya nggak usah kita bawa-bawa lagi lah dalam pembahasan ini, gitu. Kalau istilahnya kalau dalam kejuaraan udah tereliminasi lah dia. Kan gitu, karena sudah tidak ada sinkronnya gitu. Kita tinggal sekarang menyinkronkan keterangan Pak RT benar tidak. Kan begitu keterangan dia mengatakan setelah kembali dari Polsek, Pak Yosep di SMA, di sekolah diamankan kena shock dan sebagainya gitu, dan TKP disterilisasi oleh polisi atau istilahnya di polisi lain. Oleh sebab itu kita cross check dulu benar tidak, oleh sebab kan begitu sahabat-sahabat AK. Dan mari kita dengarkan dulu keterangan saudara Yoris setelah dia tiba dari rumahnya menuju TKP. Sama istri? Iya, sama istri. Oke. Nah, pas sampai TKP sekitar pukul jam berapa kira-kira? Pokoknya mau jam 8 aja. Pas lihat itu tuh TKP udah ada polisi lain kan, udah banyak warga. Enggak. Tapi ada papa waktu itu di situ juga? Enggak. Waktu di TKP waktu itu nggak ada. Nggak ketemu? Nggak ketemu. Kemana? Waktu nggak tahu jam 8.02 itu nelpon. Telepon tuh ada di SMA, di depan tuh. Di depan rumah itu ada SMA. Ada SMA. Apa di mana di SMA? Waktu itu langsung ke SMA. Saya itu langsung ke SMA. Gitu. Sobat-sobat AK, kalau kita mendengar keterangan saudara Yoris, itu keterangan Pak RT sinkron. Sebab apa? Gitu kan? Karena saudara Yoris datang sekitar jam 8, TKP sudah di polisi lain. Kan gitu, sahabat-sahabat AK. Pak RT juga mengatakan setelah pulang dari Polsek, TKP disterilkan, berarti di polisi lain. Kan begitu sahabat-sahabat AK. Pertanyaan yang mendasar, kita kan benar enggak ada di SMA? Ternyata kata Yoris, dia menelepon jam 8.02, bapaknya ada di SMA. Kan sinkron dia. Tapi kita kan tidak perlu percaya begitu saja saudara Yoris, karena kata saudara Yoris, dia ke SMA. Benar tidak dia di SMA? Mari kita dengarkan keterangan dari Pak Mulyana. Setelah kejadian itu, jadi datang saya langsung di posisi di atas, di mana di SMA, sekolahan SMA ke sana sekitar setengah 9 lah. Hanya kebetulan saya ketemu sama Yoris langsung sama di atas tuh di SMA itu. Sahabat-sahabat AK, jadi dalam pandangan kita menganalisa yang ada di publik ini, rangkaian-rangkaian yang kita analisa dari Danu, RT, Yoris, dan Pak Mulyana, bahkan Pak Yosep bisa kita ambil keterangannya dari berita yang lain, begitu sahabat-sahabat AK. Tadi istilahnya bagaimana ya begitu? Pertanyaannya gitu, kalaulah Pak Yosep, Yoris, dan Pak Mulyana ada di SMA, Danu ini di mana? Itu kan pertanyaannya. Itu kalau kita mau jawabnya bingung. Karena tidak ada keterangan untuk itu. Keterangan Danu dia ada datang ke TKP, itu kan keterangan dia sendiri. Tidak ada yang mendukung ucapan dia. Sebab apa? Kalau kita memaksakan keterangan Danu ini benar, bagaimana kita bisa mengatakan benar juga yang ada di SMA? Kan begitu. Sebab nanti kita akan membahas tentang Pak Mulyana, tentang Yosep, masalah ganti baju. Kan gitu. Masa kita harus memaksakan Danu ini benar? Kan gitu. Sedangkan dia sendiri dari kronologi yang kita bicarakan tadi, mereka ada di TK di SMA jam 8.
Kan keterangan saudara Yoris, dari keterangan saudara ke Pak Mulyana bertemu Yoris. Jadi sahabat AK ya sahabat AK untuk memperkuat analisa AK ini, misalnya sahabat-sahabat AK silakan datang ke channel HS, ke Monogram, dan ke Misteri Mbak Suci. Sekali lagi sahabat AK, kita simpan dulu Danu, tidak usah dibahas lagi lah, kan seperti itu, karena kita nggak bisa memaksakan ataupun memaksakan supaya ucapan Danu bertemu Pak Yosep di TKP ini pagi-pagi ini kan sangat krusial gitu, dasar awal daripada penganalisaan yang lain-lainnya. Jadi kalau sudah tidak sinkron di awal, bagaimana kita bisa mensinkronkan dengan keterangan-keterangan selanjutnya. Oleh sebab itu mohon maaf bila ada kata-kata AK yang salah.